40,05%, disusul Ganjar Mahfud 44,89%, dan tertinggal jauh di belakang ada Anies Muhaimin 3,06%. Halo, selamat siang Tribuners. Anda kembali menyaksikan Live Realcon bersama saya, Nurul Asari. 3 elit partai politik Koalisi Perubahan dikabarkan akan mengadakan rapat pada hari ini Kamis 22 Februari 2024. Ketiga parpol itu diantaranya ada Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan juga Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Hal itu dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim. Hermawi mengatakan bahwa rapat ini akan digelar di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lebih lanjut, Hermawi menjelaskan bahwa rapat kali ini akan membahas beragam isu yang sedang hangat terjadi. Namun secara umum akan ada evaluasi menyeluruh dari ketiga sekjen parpol Koalisi Perubahan. Isu terkait Koalisi Perubahan beberapa hari ini terus bergulir, terlebih seusai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Namun isu kembalinya Nasdem ke pemerintahan Jokowi langsung dibantah oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyebut bahwa Koalisi Perubahan hingga saat ini masih tetap solid. Anies bahkan mendorong ketiga partai Koalisi Perubahan untuk mendukung bergulirnya hak angket DPR RI sebagai upaya untuk membongkar kecurangan pemilu. Anies juga menegaskan bahwa Koalisi Perubahan solid untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulai. Solidaritas itu sempat dibahas secara langsung kepada para ketua umum partai koalisi. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik merespons usulan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Terkait hal ini, Idam Holik menegaskan bahwa segala bentuk aturan sudah tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Pernyataan itu disampaikan oleh Idam Holik pada hari ini Kamis 22 Februari 2024. Sehingga apabila memang ada pelanggaran administrasi, maka nantinya Bawaslu yang akan menangani hal tersebut. Kemudian juga ia menjelaskan bahwa jika nantinya ada permasalahan mengenai hasil pemilu, maka Mahkamah Konstitusi atau MK lah yang akan memutuskan. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di parlemen. Hal itu dilakukan untuk mendorong penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Komunikasi itu dilakukan lantaran dirinya menyadari bahwa pasangan calon nomor urut 3 tidak bisa sendirian untuk mengajukan hak angket di DPR. Menurut Ganjar, dengan keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, serta PDIP dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu itu bisa digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR. Dia juga mengungkap bahwa hak angket ini menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan juga Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Sebab Ganjar menilai penyelenggaraan Pilpres kali ini syarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Ini KPU gimana Pak menilai? Undang-undang Pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Undang-Undang Pemilu sudah menjelaskan hal tersebut, mekanisme penyelesaian semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi. Dan kita sebagai negara demokrasi yang besar, mari kita tegakkan demokrasi konstitusional yang dimana hukum menjadi panglimanya, apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah berkepastian hukum. Saya ingin mengajak pada semua pihak, mari kembali kepada undang-undang pemilu.
Pak, meminta komentar ini baru saja ada ICW dan juga Kontras yang meminta jawaban atas pertanyaan mereka sehubungan dengan sistem Sirekap dan juga masih ada KPPS, petugas KPPS yang meninggal begitu selama rangkaian pemilu ini, dan mereka meminta data untuk soal anggaran dan juga pertanggungjawaban terhadap KPPS yang meninggal itu. Gimana respon kamu? Sirekap adalah alat publikasi formulir model C hasil plano. Ini KPU gimana Pak menilai? Undang-undang pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau sekiranya terjadi pelanggaran administrasi, jelas Bawaslu lah yang menangani. Kalau sekiranya ada perselisihan terhadap hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi. Tribuners, KPU merilis data terbaru sementara hasil real count per hari ini Kamis 22 Februari pukul 12 waktu Indonesia Barat yang menunjukkan sudah ada data masuk 614.198 dari 823.236 TPS atau 74,61%. Dari data tersebut, pasangan Prabowo Gibran masih terus unggul dengan angka sebesar 58,91% atau 64.352.656 suara. Kemudian disusul pasangan Anies Baswedan dan juga Caimin di posisi kedua dengan angka 24,08% atau 26.307.192 suara. Kemudian di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud dengan perolehan angka 17,01% atau 18.582.103 suara. Berikut ini perolehan suara masing-masing paslon di setiap provinsi. Di Provinsi Aceh, terlihat pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar unggul dengan perolehan suara 75,65%. Kemudian disusul oleh pasangan Prabowo Gibran dengan suara 22,14% dan pasangan Ganjar Mahfud 2,21%. Selanjutnya, di Provinsi Bali terlihat pasangan Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara sebanyak 52,05%. Kemudian disusul oleh pasangan Ganjar Mahfud 44,89% dan pasangan Anies Muhaimin 3,06%. Selanjutnya di Provinsi Banten terlihat Prabowo Gibran juga masih unggul dengan perolehan suara sebanyak 56,49%, disusul Anies Muhaimin 33,80% dan pasangan Ganjar Mahfud 9,71%. Selanjutnya kita bergeser ke Provinsi Bengkulu, terlihat Prabowo Gibran juga masih memimpin dengan suara terbanyak 70,31%, kemudian disusul Anies Muhaimin 18,10% dan pasangan Ganjar Mahfud di posisi ketiga dengan suara sebanyak 11,59%. Selanjutnya di Provinsi DIY terlihat Prabowo Gibran kembali unggul dengan perolehan suara 50,99%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud 29,79% dan pasangan Anies Muhaimin di posisi ketiga dengan perolehan suara 19,23%. Kemudian selanjutnya di Provinsi DKI Jakarta, Prabowo Gibran juga masih memimpin dengan perolehan suara 41,89%, berbanding tipis dengan pasangan Anies Muhaimin dengan perolehan suara 40,42% dan pasangan Ganjar Mahfud 17,69%. Selanjutnya di Provinsi Gorontalo terlihat pasangan Prabowo Gibran jauh unggul dibanding dengan dua paslon lainnya dengan perolehan suara 65,42%, disusul Anies Muhaimin 29,11% dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud 5,46%. Selanjutnya di Provinsi Jambi, Prabowo Gibran juga lagi-lagi unggul dengan perolehan suara 64,92%, dilanjut dengan Anies Muhaimin 24,38% dan Ganjar Mahfud 10,71%. Selanjutnya di Provinsi Jawa Barat terlihat Prabowo Gibran juga masih memimpin dengan perolehan suara terbanyak, yakni 58,32%, kemudian disusul Anies Muhaimin 31,81% dan Ganjar Mahfud 9,87%.
Kemudian kita bergeser lagi ke Jawa Tengah, terlihat Prabowo Gibran juga masih menempati posisi pertama dengan perolehan suara 52,94%, lalu disusul Ganjar Mahfud 34,39% dan Anies Mohaimin 12,66%. Selanjutnya di Jawa Timur, Prabowo Gibran juga masih unggul dengan perolehan suara 66,72%. Lalu disusul Ganjar Mahfud 17,83%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Mohaimin dengan perolehan suara 15,45%. Selanjutnya di Provinsi Kalimantan Barat, terlihat Prabowo Gibran juga masih jauh unggul dengan perolehan suara 60,64%. Kemudian disusul Anies Mohaimin 23,03% dan Ganjar Mahfud 16,33%. Selanjutnya di Kalimantan Selatan, Prabowo Gibran juga masih memimpin dengan perolehan suara 57,16%, kemudian Anies Mohaimin 36,35% dan Ganjar Mahfud di posisi terendah dengan perolehan suara 6,49%. Selanjutnya di Kalimantan Tengah, Prabowo Gibran juga masih unggul menembus angka 72,11%, disusul oleh Anies Mohaimin 17,07% dan Ganjar Mahfud 10,82%. Selanjutnya di Kalimantan Timur, Prabowo Gibran juga masih unggul dengan perolehan 69,33%, kemudian disusul Anies Mohaimin 19,92% dan Ganjar Mahfud 10,75%. Selanjutnya di Kalimantan Utara terlihat juga Prabowo Gibran masih unggul jauh dengan perolehan suara 69,5%, kemudian disusul Anies Mohaimin 18,33% dan Ganjar Mahfud 12,17%. Selanjutnya kita bergeser ke Kepulauan Bangka Belitung, terlihat Prabowo Gibran juga masih jauh unggul dengan perolehan suara 60,17%. Lalu disusul Anies Mohaimin 22,21% dan Ganjar Mahfud di posisi ketiga 17,62%. Selanjutnya di Kepulauan Riau, Prabowo Gibran juga masih unggul Tribuners dengan perolehan suara 55,76%, disusul Anies Mohaimin 32,57% dan Ganjar Mahfud 11,67%. Kita berlanjut ke provinsi selanjutnya, ada Provinsi Lampung. Terlihat Prabowo Gibran juga masih unggul dengan perolehan suara 69,54%. Kemudian berbanding tipis dengan Anies Mohaimin 15,25% dan juga Ganjar Mahfud 15,21%. Di Provinsi Maluku terlihat Prabowo Gibran jauh unggul dengan perolehan suara 64,17%, kemudian disusul Anies Mohaimin 18,82% dan bersaing ketat dengan pasangan Ganjar Mahfud sebesar 17%. Selanjutnya di Maluku Utara, Prabowo Gibran juga masih unggul dengan perolehan suara 60,92%, kemudian disusul Anies Mohaimin 26,61% dan Ganjar Mahfud 12,47%. Selanjutnya di Nusa Tenggara Barat, Prabowo Gibran masih unggul dengan suara sebanyak 66,55%, disusul Anies Mohaimin 25,75% dan Ganjar Mahfud 7,7%. Selanjutnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, lagi-lagi Prabowo Gibran juga mendapatkan suara terbanyak dengan perolehan 61,16%, lalu disusul Ganjar Mahfud 33,37% dan Anies Mohaimin 5,47%. Selanjutnya kita bergeser ke Provinsi Papua. Di Provinsi Papua lagi-lagi Prabowo Gibran terlihat unggul daripada dua paslon lainnya dengan perolehan suara 58,78%. Kemudian disusul oleh pasangan Ganjar Mahfud 29,7% dan di posisi ketiga ada Anies Mohaimin dengan perolehan suara 11,52%.
Selanjutnya di Papua Barat, Prabowo Gibran juga masih unggul dengan perolehan suara 61,47%, kemudian disusul oleh pasangan Ganjar Mahfud 27,29% dan pasangan Anies Mohaimin 11,25%. Selanjutnya di Papua Barat Daya terlihat Prabowo Gibran juga masih memimpin dengan perolehan suara terbanyak 59,6%. Kemudian disusul oleh Ganjar Mahfud 26,28% dan Anies Mohaimin 14,12%. Selanjutnya di Papua Pegunungan terlihat Prabowo Gibran juga jauh unggul dengan perolehan suara 60,55%, disusul oleh Anies Mohaimin 20% dan bersaing ketat dengan pasangan Ganjar Mahfud dengan perolehan suara 19,45%. Selanjutnya di Papua Selatan terlihat Prabowo Gibran jauh unggul menembus angka 71,29% dan disusul oleh Ganjar Mahfud 18,77% serta di posisi ketiga ada Anies Mohaimin 9,94%. Selanjutnya di Papua Tengah terlihat Prabowo Gibran juga masih unggul dengan suara 60,88%, kemudian Ganjar Mahfud 28,14% dan Anies Mohaimin 10,98%. Selanjutnya di Provinsi Riau terlihat Prabowo Gibran juga masih memimpin dengan perolehan suara sebanyak 51,74%, disusul Anies Mohaimin 38,85% dan pasangan ketiga Ganjar Pranowo dan juga Mahfud di angka 9,41%. Selanjutnya di Sulawesi Barat terlihat Prabowo Gibran masih memimpin dengan perolehan suara 64,76%, kemudian disusul Anies Mohaimin 27,8% dan Ganjar Mahfud 7,44%. Selanjutnya di Sulawesi Selatan Tribuners terlihat Prabowo Gibran juga masih unggul jauh dengan perolehan suara 56,92%, kemudian Anies Mohaimin 38,16% dan Ganjar Mahfud 4,92%. Selanjutnya di Sulawesi Tengah, Prabowo Gibran masih memimpin dengan suara terbanyak 69,34%. Lalu disusul Anies Mohaimin 21,74% dan di posisi ketiga Ganjar Mahfud 8,92%. Selanjutnya di Sulawesi Tenggara terlihat Prabowo Gibran juga masih jauh unggul dengan perolehan suara 70,73%, disusul Anies Mohaimin 23,28% dan Ganjar Mahfud 5,98%. Selanjutnya di Sulawesi Utara terlihat Prabowo Gibran 75,34%, kemudian di posisi kedua diperoleh oleh Ganjar Mahfud sebanyak 17,34% dan di posisi ketiga ditempati oleh Anies Mohaimin dengan perolehan suara 7,33%. Selanjutnya kita bergeser ke Sumatera Barat, terlihat pasangan Anies Mohaimin kali ini memimpin dengan suara terbanyak, yakni 56,21%, kemudian disusul oleh pasangan Prabowo Gibran dengan suara 39,7% dan pasangan Ganjar Mahfud di angka 4,09%. Selanjutnya di Sumatera Selatan kali ini Prabowo Gibran kembali unggul dengan perolehan suara 69,87%, disusul Anies Mohaimin 18,41% dan Ganjar Mahfud 11,72%. Dan di Sumatera Utara terlihat Prabowo Gibran juga masih unggul dengan perolehan suara 59,45%. Pasangan Anies Mohaimin di posisi kedua dengan suara sebanyak 28,21% serta Ganjar Mahfud 12,34%.